Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Salam sejahtera bagi kita semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah GKT Nazaret Pospia Altea kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita tahu bahwa setiap hal yang Tuhan rencanakan selalu baik dan selalu membuat kita berproses di dalamnya. Saya pernah mendengar seseorang berkata kepada saya, kenapa tidak Tuhan rencanakan saja untuk membuat suatu musibah yang meniadakan satu bumi ini ketimbang harus menyiksa manusia dengan pandemi COVID-19. Tetapi saya berkata bahwa tidak, karena setiap Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan itu adalah rencana yang terbaik, dan di dalamnya selalu ada proses yang Tuhan mau kita ikut untuk kita boleh diubahkan. Maka itu hati saya selalu berkata di dalam Tuhan bahwa saya bersyukur punya Tuhan yang baik, dan saya berkata sungguh besar Kau Allahku.
Firman Tuhan menyapa kita hari ini melalui Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Jemaat, satu kesaksian kecil dari apa yang saya alami kemarin. Ketika saya mengantarkan barang dari toko saya ke toko lain di luar ruko Jalan Raya. Ketika itu saya mengalami hal yang membuat saya begitu sedih. Ketika saya bertemu dengan bosnya secara langsung, bosnya menyapa saya dengan raut wajah yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Berbeda 180 derajat dengan apa yang dilakukan oleh karyawannya kepada saya. Begitu ramah. Ketika itu saya semakin terkejut ketika bosnya begitu keras kepada karyawannya sendiri. Dan serentak hati saya begitu sedih sampai sedih-sedihnya ketika saya melihat di dinding ada sebuah flyer, beberapa flyer dengan kata-kata bijaksana di sana tentang murah senyum, tentang kebaikan, tentang kerendah hatian, dan di situ terdapat sebuah ayat yang dikutip dari Pengkhotbah. Ketika itu saya pulang dengan perasaan yang begitu sedih. Saya berkata, Tuhan, bagaimana bisa seorang Kristen mempunyai sifat yang seperti itu? Sebuah tamparan yang keras bagi saya, sebuah tamparan yang keras bagi jemaat juga. Seringkali kita lupa jati diri kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita membuang jati diri kita. Kita malah asik melakukan dosa, cekcok kiri kanan sama keluarga. Istri tidak hormat suami, suami marah-marah kepada istri, anak membantah orang tua ngomel sama anak. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk kita merenungkan satu hal di dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi Kristen yang baik, pengikut Kristus yang baik? Ataukah kita mencerminkan sesuatu yang memalukan bagi Tuhan? Untuk itu, kita mau mengiringinya di dalam pujian kita. Kita mau minta Tuhan untuk mampir, untuk dengarkan doa dan permohonan kita. Kita nyanyikan baiknya yang kedua, di hadapan tata krama. Di hadapan tata krama, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah.
surgamu. Hatiku yang hancur dulu, hatiku yang hancur, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengarkan doaku. Yesus, orang lain kau hampiri, orang lain kau jangan jalan terus. Saya mengundang jemaat sekalian untuk kita boleh menundukkan kepala kita. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya, pribadi lepas pribadi. Satu hal yang selalu menjadi perenungan saya adalah bagaimana kita, anak-anak Tuhan, seringkali berlaku dan menyakiti sesama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali membuat malu Tuhan dengan perlakuan kita kepada sesama. Di tengah pandemi COVID-19 ini, harusnya kita lebih lagi dan lebih boleh memperhatikan dan mengasihi sesama. Tetapi seringkali apa yang kita lakukan adalah sebaliknya. Kita menjadi dingin dan tidak peduli. Urusanku. Tetapi ketahuilah bahwa kita adalah satu dalam tubuh Kristus dan Kristus menjadi kepala di atas kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Tuhan, kami tahu kami sering lalai untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami malah mengecewakan Engkau. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Sebab Engkau-lah yang penuh dengan kasih dan setia. Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini, di mana kami boleh merendahkan hati kami, mengakui setiap dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengakui setiap kesalahan kami. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk boleh bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, di dalam kerendahan hati, Tuhan yang dengan setia memuliakan kita melalui firman-Nya, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-39. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka itu patutlah kita mengenal Tuhan melalui setiap firman-Nya. Salah satunya adalah yang terambil dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai
selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh melaksanakan setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Dengan penuh rasa syukur karena Tuhan senantiasa menjadi batu gunung kita. Dialah yang paling hebat. Tidak ada raja lain selain Yesus Kristus. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh syukur. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Berkata dalam dunia. Dialah Tuhan Allah kita. Lamanya berkuasa. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi kita mau katakan betapa hebat, betapa kuat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Amin. Tiba saatnya kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak cepat sekalian untuk kita boleh bangkit berdiri dengan sikap tegap dan hormat. Kita akan mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Pertama-tama kita doakan untuk setiap jemaat, khususnya di Pos P Aletia ini,
yang pada saat ini kita tahu setiap pribadi mengalami pergumulan, setiap pribadi mengalami masalah-masalah yang ada. Kita mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi kita pasti tahu beberapa orang dari jemaat kita yang mengalami pergumulan yang ada bisa kita bawakan di dalam doa kita. Yang kedua, kita doakan untuk pemerintahan dan negara kita. Secara khususnya juga kita doakan untuk tim medis yang sampai saat ini masih bekerja dengan keras untuk sedikit demi sedikit menolong rakyatnya untuk boleh sembuh, untuk boleh terbebas, untuk boleh kembali beraktivitas seperti semula seperti sebelum ada bencana COVID-19 ini. Pada akhirnya kita juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh mendengarkan dengan baik, meresapinya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk kita boleh menundukkan kepala kita. Kita berdoa dengan membuka suara. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, membawakan setiap doa dan permohonan kami, di mana kami Tuhan melihat jemaat kami Pos PA Aletheia di tempat ini juga mengalami dampak daripada COVID-19, baik itu secara ekonomi maupun dari setiap aktivitas yang ada. Kami rindu Tuhan untuk boleh senantiasa ada di tengah-tengah kami, menjaga kami Tuhan, mengingatkan kami satu dengan yang lain untuk boleh saling menjaga, saling mengingatkan untuk boleh hidup, menjalani hidup yang sehat. Kami juga rindu ada beberapa jemaat yang sedang mengalami lemah tubuh. Tuhan kiranya menolong mereka melalui aktivitas proses penyembuhan, melalui makanan dan juga obat-obatan medis yang mereka terima. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, di mana tempat kami tinggal, secara khusus pemerintahan dan tim medis yang bekerja tanpa lelah Tuhan, untuk boleh menyembuhkan banyak orang yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan, kami juga rindu di mana ada obat Tuhan yang sudah mulai dalam prosesnya. Pada akhirnya Tuhan, kami rindu bahwa obat itu nantinya boleh didistribusikan, ada, dan untuk boleh membantu setiap orang, setiap rakyat di negara kami ini untuk boleh sembuh dari COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan, tolong kami, Tuhan tolong hamba-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ada tengah di dalam hati kami, di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mendengarkannya, meresapinya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah setiap doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mempersiapkan setiap hati kita untuk boleh diisi dengan firman Tuhan. Karena setiap harinya kita mau belajar untuk boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Bentuklah hati ini Tuhan. Bentuklah hati ini jadi rencana untuk hormat-Mu. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Tuhan, Ku serahkan
berikan padamu Tuhan. ku berikan padamu. Hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkanmu, aku menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. kita mau pujikan pujian ini lebih dalam lagi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Jadi bencanamu Tuhan, ku mau serahkan hatiku Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu. Tulus selalu. Aku menyenangkanmu, Ku mau menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, lebih dalam lagi. Menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduanku Tuhan. hanya itu kerinduanku, Hanya itulah kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Kepada hambanya saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih karena kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Hari-hari ini Tuhan kami beribadah dari rumah saja. Tuhan, hamba tahu begitu banyak cobaan, godaan ketika kami beribadah di rumah. Tapi biarlah dalam waktu ini Tuhan berkati teman-teman remaja jemaat-Mu yang beribadah mendengarkan firman. Sehingga dalam waktu-waktu ini Tuhan sendiri menguasai hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami dan mengerti akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, langsung aja kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal 5. Hari ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah ucapan berbahagia. Hari ini kita masuk ke seri ke-6, ucapan berbahagia ke-6. Kita buka Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5
ayat yang ke-8. Lalu bacakan buat setiap kita. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, bagian yang kita baca hari ini merupakan bagian dari ucapan bahagia Tuhan Yesus yang ke-6 dari 8 ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan. Lalu saya kembali mengingatkan bahwa ucapan bahagia ini ditujukan untuk murid-murid Tuhan Yesus. Artinya siapa? Yaitu pengikut-pengikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang hati yang suci. Hati yang suci. Teman-teman, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang menjadi inti dari ayat ini ialah hati. Ialah hati. Hati sebagai pusat dari kehidupan manusia. Di dalam dunia Yunani, orang-orang Yunani meyakini bahwa pusat kehidupan seorang manusia itu berada di akal, di otaknya. Makanya mereka semua belajar, menuntut ilmu, menjadi orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa pusat itu ada di otak. Kalau otaknya itu baik, maka kehidupan juga akan baik. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Ada orang yang otaknya pintar, tapi belum tentu hidupnya juga baik. Kenapa? Karena satu, hatinya. Maka di dalam perjanjian lama kalau kita belajar, itu banyak sekali Tuhan itu berbicara tentang hati. Hatinya umatnya Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat ke-23 dituliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Hati kita memancarkan kehidupan kita. Kalau hati kita buruk, kehidupan kita buruk. Kalau hati kita baik, kehidupan kita baik. Maka hati menjadi sesuatu yang sentral. Contoh lagi, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 16. Di situ Tuhan memberikan suatu teguran kepada orang Israel. Tuhan mengingatkan orang Israel untuk apa, teman-teman? Untuk mereka itu taat sama perintah-perintahnya Tuhan. Untuk mereka itu setia sama peraturan-peraturannya Tuhan. Di Ulangan pasal 10 di perikop itu. Nah, di ayat yang ke-16 di situ dicatat, sunatlah hatimu. Sunatlah hatimu. Nah, teman-teman, kata sunatlah hati ini menjadi perintah yang Tuhan berikan sebagai tanda apa? Tanda perubahan seutuhnya dari umat Tuhan. Karena sunat menjadi simbol di perjanjian lama. Lalu Tuhan berkata kepada umat Israel yang Tuhan suruh bertobat ini, sunat hati. Bukan hanya sunat fisik, tapi sunat hati. Kenapa Tuhan memakai istilah ini? Karena ini sangat penting. Hati itu adalah pusat dari kehidupan semua manusia. Kalau hatimu baik, kehidupanmu baik. Kalau hatimu tidak baik, maka kehidupanmu juga tidak akan baik. Tidak peduli kamu sepintar apa, tidak peduli appearance kamu, penampilan kamu itu sebagus apa. Tapi kalau hati kamu tidak bagus, maka kehidupanmu akan seperti itu. Itulah kenapa di dalam Matius pasal 5 ayat 8 itu Tuhan berkata, orang yang suci hatinya, yang suci hatinya. Tuhan memberikan penekanan bahwa yang menjadi pusat apa yang dilihat itu adalah hati seseorang. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa sih manusia yang hatinya itu suci? Masa? Kamu? Atau ada kenalan kita yang hatinya suci? Teman-teman, di tahun 2016 ada 2 orang fenomenal media sosial Indonesia menciptakan sebuah lagu. Judulnya Bad. Ada yang tahu lagunya siapa? Lagunya Awkarin sama Young Lex ya. Jadi Awkarin dan Young Lex ini 2 orang yang ketika mereka muncul itu fenomenal banget. Kenapa? Karena ketika mereka muncul, mereka itu banyak dikritik sama netizen. Gitu ya. Orang-orang lihat Awkarin, perempuan gitu ya, tapi terlihat kehidupan yang bebas dan lain-lain sebagainya. Mereka bilang, ini perempuan gak bener. Kemudian ada juga yang lihat Young Lex gitu ya, tatoan semua badannya, semua tatoan, tindikannya banyak gitu ya. Lalu mereka bilang, ini bukan anak yang baik, laki-laki yang tidak baik. Nah, orang-orang banyak mengkritik mereka karena kehidupan mereka yang terlihat bebas dan tidak baik. Lalu di tahun 2016, ini kemudian mereka menciptakan lagu berjudul Bad. Nah, lagu ini bercerita tentang kehidupan mereka secara sederhana.
Lalu ada satu lirik yang menarik. Di situ dikatakan, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hinaku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Nah, jadi bagian ini tuh ada di bagian ref lagunya. Mereka nyanyikan, mereka bilang, kalau kamu nggak pernah buat dosa, boleh kamu hakimi aku, gitu ya. Kamu semua suci, udah aku yang paling berdosa. Teman-teman, apakah benar kata-kata ini yang disampaikan oleh Alkarin sama yang Lex? Sebenarnya kalimat ini atau lirik ini menjadi sarkasme atau sindiran. Kenapa? Karena mereka tuh pengen bilang sama netizen, kalian tahu nggak? Semua orang tuh nggak ada yang suci. Semua orang itu buat dosa. Semua orang itu buat salah. Kalian kok ngejudge kami, padahal kamu juga orang yang dosa. Kamu juga orang yang salah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ternyata orang-orang di luar gereja pun bisa memahami bahwa semua orang di dunia ini tuh berdosa. Lalu apakah konsep yang Tuhan Yesus ajarkan ini tidak realistis ya? Ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, apakah Tuhan Yesus ini halu gitu ya? Apakah Tuhan Yesus ini gak masuk akal pemikirannya? Apakah perkataan Tuhan Yesus ini sesuatu yang tidak realistis? Nah, maka kita perlu pelajari bersama apa maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata seperti ini. Teman-teman, Alkitab juga berkata, bukan cuma Alkarin dan yang Lex, Alkitab juga berkata bahwa semua orang itu berdosa. Saya, kamu, semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua berarti tidak ada batasan. Semua manusia, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun. Kita semua membawa dosa ketika kita lahir di dunia ini. Daud di dalam Mazmur 51 ayat 7 berkata, di dalam kesalahan aku diperanakan, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud berkata apa? Masih di dalam perut, masih bentuk janin aja gitu ya, kata si Daud. Aku itu sudah bertumbuh di dalam dosa. Manusia yang berdosa. Kenapa? Karena memang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia menjadi berdosa. Dan kita, keturunan manusia pun menjadi berdosa. Alkitab berkata bahwa semua orang berdosa. Lalu kenapa Tuhan Yesus berkata orang yang suci hatinya? Apa yang dimaksud dengan suci hatinya? Teman-teman, kalau kita melihat ayat yang ke-8, lalu kita melihat bagian bawah dari Alkitab, itu ayat ini mengutip bagian dari Mazmur pasal 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Nah, lalu saja kita baca ya. Mazmur pasalnya yang ke-24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Di sini dikatakan seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Teman-teman, di dalam perjanjian lama, gunung seringkali diidentikan dengan tempat Tuhan hadir. Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang melihat keliling alam semesta ini, apalah yang paling hebat ya, yang paling megah, yang paling besar. Lalu mereka lihat gunung ini paling tinggi. Logika sederhananya adalah gunung ini tinggi, dekat sama langit, berarti dekat sama kediamannya Tuhan. Oh, gunung ini tempat Tuhan turun, paling dekat kalau Tuhan mau ke bumi. Jadi seringkali dalam perjanjian lama maka kita akan melihat pemazmur berkata, "Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku?" Artinya dia melihat, dia mencari di mana Tuhan, gunung-gunung tempat kehadiran Allah gitu ya. Dari mana datangnya pertolonganku? Gunung-gunung pun sering menjadi tempat orang-orang berdoa kepada dewa-dewa mereka. Nah, pada bagian ini dikatakan seperti ini di ayat 4. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan, ini artinya gunung Sion. Lalu di ayat 3b dikatakan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ada dua kata di sini, yaitu naik dan berdiri. Siapa sih yang boleh naik ke gunung? Dan siapa yang boleh berdiri, berdiam di atas gunung yang kudus, milik Tuhan? Pertanyaan ini diberikan oleh pemazmur supaya apa? Supaya orang itu berpikir bahwa gimana, siapa yang bisa nih ketemu sama Tuhan? Siapa nih yang boleh melihat Tuhan?
Siapa yang boleh layak berdiri di hadapannya Tuhan? Lalu di ayat 4 dijawab, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Teman-teman dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 4 orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Ini menggambarkan seseorang yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak menyerahkan kepada penipuan dan yang bersumpah palsu. Ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah lain, karena Allah lain adalah kebohongan. Siapa yang boleh ketemu sama Tuhan? Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan yang kudus? Orang-orang yang menjaga hidupnya supaya tidak melakukan dosa dan kesalahan. Orang-orang yang menjaga kehidupannya supaya kehidupannya itu tidak melakukan apa yang jahat di matanya Tuhan. Mereka ini yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang boleh bertemu dengan Tuhan. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, pada bagian ini kalau kita melihat dan kita mengingat kisah-kisah di perjanjian lama, itu banyak kisah ketika para imam mau masuk ke kemah Tuhan atau bait Allah gitu ya. Mereka harus menguduskan dirinya, mereka harus mengkhususkan dirinya, pakaiannya nggak boleh sembarangan. Kalau kita ingat lagi ceritanya Musa ketika dia di gunung sedang menggembalakan domba, kemudian Tuhan hadir di dalam bentuk semak-semak yang apinya bernyala-nyala. Ketika itu Tuhan bertemu dengan Musa. Ketika Musa mau mendekat, Tuhan berkata apa? Tanggalkanlah kasutmu. Apa artinya? Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku ini pribadi yang maha suci. Aku adalah pribadi yang maha kuasa. Aku tidak main-main. Aku pribadi yang suci dan kudus. Maka kau manusia, sesuatu yang kotor, lepaskan, tanggalkan. Nah, teman-teman, ini merupakan gambaran bahwa orang yang bisa bertemu dengan Tuhan itu adalah orang yang menjaga hidupnya. Kenajisan hidup manusia itu adalah dosa. Bukan lagi hanya sekedar baju yang kotor, sepatu yang kotor, tubuh yang kotor, tapi dosa. Alkitab berkata di dalam Mazmur ini, siapa yang bisa bertemu dengan Tuhan? Orang yang menjaga dirinya. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Mazmur dan nanti kita sambungkan ke Matius 5 ayat 8, ini sebenarnya apa, teman-teman? Orang yang suci hati, yang bisa melihat Tuhan, itu apa sih? Orang yang dengan sengaja gitu ya, membuat dirinya jauh dari dosa. Tindakan yang sengaja, suatu usaha dari seseorang untuk menjaga dirinya dari yang namanya kenajisan. Dia menjaga dirinya dari yang namanya kenajisan. Maka kalau kita melihat kembali di dalam Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya, kita dapat memahaminya seperti ini. Orang yang suci hatinya adalah orang yang selalu berusaha secara aktif untuk menjaga hidupnya, menjauhi hal-hal yang najis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang suci hatinya itu secara aktif, sadar diri, dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang najis yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tahu kita semua ini orang berdosa. Ketika Tuhan berkata orang yang suci hatinya, itu bukan berarti untuk orang yang gak pernah buat dosa sama sekali, karena tidak ada orang yang seperti itu. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Saya dan saudara, kita semua berdosa. Ketika Tuhan berkata di ayat 8 orang yang suci hatinya, Tuhan menunjukkan ini kepada anak-anak Tuhan yang sudah ditebus hidupnya oleh Kristus, yang telah dibasuh dosanya, dan yang dalam kehidupannya terus menerus berusaha agar hidupnya itu lepas dari yang namanya dosa, agar hidupnya itu lepas dari yang namanya kejahatan, agar hidupnya itu tidak terus menikmati yang namanya dosa, agar hidupnya tidak terus menikmati yang namanya kesalahan.
Inilah yang Tuhan sebut sebagai orang-orang yang kudus. Kita telah melihat bahwa seseorang yang suci hatinya adalah seseorang yang telah dihapuskan dosanya di dalam Tuhan Yesus, dan hatinya itu selalu merindukan kebenaran dan kekudusan. Jadi teman-teman, siapa orang yang suci hatinya ini? Adakah kita, kalau kita menjalani kehidupan kita, kerinduan hati kita itu adalah suatu kebenaran saja? Ketika kita menjalani hidup kita, apakah kerinduan terbesar kita adalah melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau kerinduan terbesar kita malah melakukan dosa? Kalau kita dihadapkan dua pilihan di dalam sekolah misalnya, jujur atau tidak jujur dalam ulangan, jujur atau tidak jujur dalam mengerjakan tugas, di mana condong hati kita? Kita mau condong ke hal yang baik atau hal yang nggak baik? Kalau hati kita rindu untuk terus melakukan apa yang baik, kalau hati kita rindu untuk terus berlaku apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau, maka kita disebut orang yang suci hatinya. Tetapi ada orang yang tidak suci hatinya, yaitu yang kerinduannya adalah melakukan dosa dan dosa di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tapi sebagai orang Kristen, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita masih hidup di dunia, ya. Orang bilang apa? Kaki kita masih nginjak tanah, masih ada di dunia, di bumi hari ini. Bumi yang sudah tercemar oleh dosa. Maka seringkali dapat banyak sekali orang itu kalau ngomong, misalnya diingatkan, gitu ya. Kamu kok ngelakuin ini yang nggak baik, atau ngelakuin itu yang nggak baik. Itu biasanya apa, teman-teman? Biasanya ngomong, ya namanya juga semua orang berdosa, ya pasti nggak pernah luput lah dari namanya kesalahan. Teman-teman, iya, kita memang hidup di dunia yang berdosa. Bahkan Paulus berkata apa? Ada duri dalam daging yang dia tuh pengen itu keluar, tapi tetap ada. Jadi tetap dia bergumul dengan itu. Tapi yang membedakan adalah, apakah ada usaha dari diri kamu untuk lepas dari yang namanya dosa itu? Atau justru kamu menikmati dosa itu? Ya namanya masih di dunia, maklum lah kalau ngerokok lah, maklum. Namanya masih di dunia, maklum lah kalau misalnya kita gak jujur. Namanya juga masih di dunia, maklum lah kalau masih nonton-nonton bokep. Namanya masih di dunia, ya udah maklum lah kalau males ke gereja, kan masih di dunia. Nanti kalau sudah di surga baru semua kita menjadi suci. Iya, kita masih di dunia. Tapi orang yang suci, kehidupan Kristen yang telah ditebus, itu harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada yang orang Kristen sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus itu sengaja ngelakuin dosa, sengaja nonton porno, bagi-bagi porno di handphone sama temennya di grup chat, atau sengaja bohongin orang tua, sengaja menikmati rokok atau narkoba, sengaja menikmati hal-hal yang negatif. Nggak ada, teman-teman. Kalau benar-benar kamu orang Kristen yang sudah ditebus Kristus, kamu pasti akan dituntun oleh Roh Kudus. Tandanya apa? Kamu selalu ingin melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan Tuhan, bukan sesuatu yang malah membuat Tuhan sedih. Memang kita hidup dalam dunia yang penuh dosa, tapi kita juga harus berusaha, berjuang untuk melawan dosa itu. Bukannya kita pasif dan membiarkan, lakukan dosa dan lakukan dosa. Teman-teman dikasih Tuhan, Derek Redmond adalah seorang pelari 400 meter asal Inggris. Di tahun 1992, Olimpiade di Barcelona. Waktu itu dia mengikuti lomba lari cabang jarak pendek gitu ya, 400 meter. Derek Redmond ini sudah berlatih sangat keras. Ketika perlombaan tiba, dia berlari sekencang. Saat pistol ditembakkan, dia berlari sekencang. 225 meter pertama, dia unggul paling depan. Tidak ada yang menandinginya. Tinggal 175 meter lagi, maka dia menjadi pemegang medali emas. Tapi tiba-tiba kaki kanannya terasa sangat sakit,
seperti ditembakkan peluru. Dia nggak bisa lari, teman-teman. Dia kesakitan. Tiba-tiba dia terjatuh. Kaki kanan, urat kaki kanannya ternyata putus, menyebabkan dia tidak bisa lagi berlari. Sesuatu yang nggak bisa dia tahan lagi. Tiba-tiba Derek ini jatuh. Lalu dia melihat lawannya menyalip dia. Lalu dia berpikir bahwa udahlah, pasti aku nggak bakal bisa menang, karena nggak mungkin bisa mengalahkan rasa sakit ini. Tapi tiba-tiba dia terpikir dengan perkataan dari papanya. Papanya berkata seperti ini, seorang pria sejati akan menyelesaikan apa yang ia mulai. Lalu Derek Redmond ini berpikir bahwa aku sudah mulai start, aku harus selesai di finish. Walaupun aku tidak juara 1, at least aku selesaikan pertandingan. Kemudian dia berdiri dari jatuhnya, dia berlari, berlompat dengan hanya kaki kirinya. Dengan terseok-seok dia menyeret kaki kanannya. Derek Redmond ini mulai, dia berlari sedikit demi sedikit. Dalam satu pikirannya cuma satu. Yang penting sesuai dengan apa yang papaku mau, selesaikan. Lalu dia mulai lari. Tiba-tiba dari tengah kerumunan penonton, papanya datang, mendekati dia di arena lari. Papanya ngomong, sudah, gak apa-apa kalau gak bisa selesai. Dia bilang enggak, ini harus sampai ke titik finish, walaupun saya gak juara 1. Nah teman-teman, lalu papanya berkata, ayo kita selesaikan sama-sama. Papanya kemudian merangkul dia, menopang dia, dan mereka berlari pelan-pelan sampai di garis finish. Derek Redmond dikenal hingga hari ini bukan karena ia juara 1, tapi karena ia juara terakhir. Terlebih karena dia mau menyelesaikan pertandingan dengan baik, walaupun kondisinya tidak baik. Teman-teman, ketika Lose melihat ini, Lose melihat cerita ini sebagai gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Kita di arena kehidupan, berlari menuju sebuah finish. Tetapi di tengah-tengah kehidupan ini, kita terjatuh karena dosa. Kita nggak bisa lagi nyampe finish karena kita sudah jatuh. Tetapi Bapa kita di surga datang dan menopang kita, menolong kita untuk kita berlari pelan-pelan. Yang penting apa? Tujuannya tersampai. Yang penting apa? Apa yang Bapa mau itu tercapai. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, iya dunia ini penuh dosa. Iya kita sudah terjatuh seperti dari tadi di tengah-tengah ajang lari kita. Iya kita lahir dengan dosa. Tapi bukan berarti kita terus-menerus kasih excuse sama dosa dalam hidup kita. Bukan berarti kita boleh ngasih kesempatan dosa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Bapa kita di surga tidak meninggalkan kita sendirian. Dalam perlombaan kita melawan dosa, dalam pertandingan kita melawan kejahatan, Bapa datang, turun melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus turun, Dia memberikan kita kekuatan. Dia memampukan kita berlari hingga nanti kita sampai ke finish. Dia memampukan kita untuk bertemu dengan Bapa. Dia memampukan kita untuk menggenapkan apa yang Bapa mau dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itulah proses kehidupan kita. Kita harus terus-menerus melawan yang namanya dosa. Kita harus terus-menerus melawan yang namanya kejahatan dan kesalahan. Jangan sampai kita terlena dengan yang namanya dosa. Ada orang ngomong kayak gini, ya Lose, ya kan semuanya itu perlu diproses Lose. Iya, tapi prosesmu itu apakah kamu benar-benar sungguh sengaja membawa prosesmu itu menjadi semakin baik? Atau kamu menikmati dosa? Atau kamu menikmati hal-hal yang gak baik? Itulah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya, orang yang melatih hatinya untuk terus merindukan kebenaran dan melakukan kebenaran dan kebenaran di dalam kehidupannya.
Apa janji yang Tuhan berikan bagi seorang yang suci hatinya? Dikatakan mereka akan melihat Allah. Kalimat melihat Allah itu ya, mereka akan melihat Allah, ini merupakan dua unsur. Yang pertama untuk kehidupan hari ini. Apa maksudnya kehidupan hari ini? Artinya dalam hidup kita keseharian, kita itu akan jadi peka sama suaranya Tuhan. Kita tuh akan jadi peka dengan apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku. Kalau kita terus-menerus melatih hati kita untuk melakukan sesuatu yang baik, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa dengar suara Dia. Oh, ini nggak sesuai sama maunya Tuhan. Oh, ini tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Oh, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan. Kita akan peka. Kalau kita melatih hati kita untuk terus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita terus melatih hati kita untuk menjauhi yang namanya dosa, maka kita akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan dalam kehidupan hari ini, kita jadi peka dengan kehadirannya dan suara Dia dalam hidup kita hari-hari ini. Yang kedua adalah hari depan. Artinya ketika Kristus datang kedua kalinya, saat Kristus datang dalam kemuliaannya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, langsung aja kita membuka satu bagian dari Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Coba kita kembali refleksikan kehidupan kita hari-hari ini. Adakah hidup yang kamu perjuangkan, waktumu, tenagamu, pikiranmu, usahamu, semuanya itu sungguh-sungguh kamu arahkan untuk menjaga kekudusan hidup? Atau kita sibuk dengan hal-hal duniawi yang justru tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang justru tidak sesuai dengan maunya Tuhan? Tuhan Yesus berkata, tidak. Orang yang bertemu dengan Tuhan, orang yang bisa dekat sama Tuhan adalah ketika orang itu hatinya suci. Hatinya terus merindukan kebenaran dan kekudusan. Hatinya jauh dari dosa. Hatinya tidak tenang kalau ngelakuin dosa. Teman-teman, coba lihat kembali kehidupan kita. Hidup dekat dengan pencipta kita, hari ke hari kita bisa peka dengan suaranya. Bahkan janji pengharapan bahwa nanti ketika dunia yang fana ini hilang, di dalam kekekalan kita akan bersama-sama dengan Dia. Bukankah ini janji yang sangat manis dan indah, yang harusnya patut membuat kita bersemangat, yang harusnya membuat kita berjuang untuk kita memperoleh kehidupan yang lebih baik, untuk kita tidak lagi melakukan dosa, untuk kita tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lo setahu di dalam kehidupan kita masih remaja, kita yang baru mungkin naik remaja, naik SMP, naik SMA, ada banyak hal yang menjadi godaan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kemudian membuat kita, udahlah Tuhan nomor 2 aja. Temen lebih utama. Kalau temanku musuhin aku, nanti aku gak ada teman. Udahlah Tuhan nomor 2, game nomor pertama. Kalau aku gak main game, nanti aku ketinggalan. Ibadah, nanti aja. Udahlah Tuhan, nanti aja. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita saat kita masih remaja. Tapi mari, kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, siapa yang dapat bertemu dengan Tuhan? Yaitu orang-orang yang hidupnya sesuai dengan hatinya Tuhan. Orang-orang yang terus mencari kebenaran, bukan mencari dosa. Mari latih kehidupan kita. Mari lihat kehidupan kita. Sudahkah kehidupan kita ini sesuai dengan maunya Tuhan atau enggak? Kalau belum, mari kita bertobat dan milikilah hidup yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Milikilah hidup yang jauh dari dosa, yang mengejar kebenaran, yang mengejar kekudusan, sehingga nanti kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus pencipta kita, dan kita merasakan sukacita yang luar biasa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami pelajari bersama-sama. Tuhan, kami tahu, bahkan Engkau lebih tahu bahwa kehidupan sebagai seorang anak remaja bukan kehidupan yang mudah. Ada banyak godaan, tantangan yang kami hadapi, yang membuat kami kemudian mungkin berpikir menomor duakan Tuhan, bahkan menomor sekiankan Tuhan. Kami lebih memilih menyenangkan teman kami lebih memilih menyenangkan hati kami sendiri, walaupun itu dosa dan kesalahan. Tuhan, ampunilah kami. Mulai hari ini, ingatkanlah selalu kami, agar hidup kami terarah pada satu, yaitu kebenaran. Agar hidup kami terarah pada satu, yaitu kekudusan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami berpikir, ketika kami bertindak, ketika kami berkata-kata, tujuannya satu, kekudusan di hadapan Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan. Berkatilah anak-anak remaja-Mu Tuhan, berkatilah mereka. Kiranya dalam masa-masa mereka tumbuh mencari jati diri, mereka boleh tetap bersandar pada Tuhan. Mereka boleh terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita, persembahan yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan. Dan marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan perbuatan dan dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Persembahan bisa jemaat transferkan melalui rekening gereja yang tertera pada video ini ataupun yang tertera pada warta gereja. Tapi jika jemaat mengalami kesulitan, bisa disimpan terlebih dahulu persembahannya, dikumpulkan. Nanti ketika kita ibadah tatap muka, jemaat bisa membawa persembahan tersebut dan diberikan ke dalam kantong persembahan. Opsi lain adalah jemaat kalau mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan secara langsung, jemaat bisa memberikannya melalui kantor pusat, kantor gereja pusat di Jalan Penghela 42, melalui amplop yang dituliskan nama jemaat, ya, pos PI kita, pos PI Aletheia, dan tanggal ibadahnya. Jemaat bisa memberikannya di jam kerja, jam kantor, dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 pagi hingga 4 sore. Kita akan mengiringi persembahan kita. Untuk itu kita pujikan Biar Bumi Akan Berlalu. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi biar bulan matahari tak bersinar lagi, tetapi Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang ditinggalkannya pasti akan digenapi. Dalam biar bumi biar bulan tak bercahaya, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
kita akan bersama-sama tundukkan kepala kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan, inilah bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak henti-hentinya memberkati kami, mencukupkan kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin membalas kebaikan-Mu Tuhan. Melalui persembahan kami yang ada, persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan terima, kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan pakai untuk gereja kami Tuhan, di dalam setiap pekerjaan Tuhan, di gereja kami khususnya di Pospey Aletheia ini. Kami juga memohon Tuhan untuk boleh memberkati, menyertai pengurus kami yang mengelolanya, supaya persembahan kami ini Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, boleh berguna, baik itu di gereja kami maupun dikelola untuk menjadi saluran berkat di luar gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal saja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis Vivi. Doksologi. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, serta menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.